Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah pendidikan agama Islam. Saya Mahlil dari pendidikan bahasa Arab bersama rekan-rekan saya Sani Nada Kamilah dari pendidikan bahasa Arab, Nisrina Akifah Wardani dari pendidikan bahasa Arab, dan Mehdi Mahda Fikia dari pendidikan bahasa Jerman. Di sini kami akan membahas dengan tema peran agama dalam kehidupan manusia. Teman-teman, sebenarnya apa sih peran agama ini untuk kehidupan manusia? Yang pertama kita bahas dulu agama. Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan di sini kami juga membahas tentang apa sih makna dan fungsi dan tujuan agama dalam kehidupan manusia. Yang pertama, makna. Dalam bahasa Arab, makna agama ialah disebut ad-din. Agama itu disebut ad-din. Din dapat disimpulkan sebagai 4 makna. Yang pertama, keadaan berutang, penyerahan diri, kuasa peradilan, dan kecenderungan alami. Agama juga dapat membangunkan kebahagiaan dalam batin yang paling sempurna dan juga perasaan takut. Dan agama merupakan sebuah makna yang dimana setiap orang memiliki kebebasan menentukan hak untuk beragama. Artinya agama ini merupakan sebuah hak di mana seorang manusia berhak menentukan agama yang mana dia akan pilih. Karena di dalamnya manusia menemukan pandangan hidup dan inspirasi. Karena di dalam agama tersebut kita manusia menemukan pandangan hidup dan inspirasi yang dapat kita jadikan landasan yang kokoh untuk pembentukan nilai, harkat, dan martabat manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Fungsi agama ada 3. Yang pertama, memberikan doktrin kepada penganutnya. Yang kedua, sebagai sebuah nilai moral dalam kehidupan. Yang ketiga, sebagai motivasi dalam kehidupan manusia dalam menjalani aktivitas. Ada juga tujuan agama. Yang pertama, agar manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, memberikan keselamatan atau kesejahteraan di dunia sampai di akhirat bagi umatnya. Yang ketiga, memimpin kehidupan di dunia sampai ke akhirat bagi umatnya. Selanjutnya, nilai-nilai keagamaan dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Pertama adalah lingkungan pendidikan, menanamkan akhlak kebaikan terhadap anak-anak dalam lingkungan. Yang kedua adalah lingkungan keluarga, menumbuhkan potensi fitriyah, menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam, pendidikan iman, pendidikan akhlakul karimah, dan pendidikan ibadah. Yang ketiga adalah lingkungan pekerjaan. Nilai agama yang terkandung pada lingkungan pekerjaan adalah menumbuhkan sikap etos kerja. Saya Nisrina Akifah Wardani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perbandingan keanekaragaman pemahaman dan sikap beragama. Berbicara tentang keanekaragaman itu sangat melekat kepada diri kita sendiri sebagai rakyat Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia sendiri merupakan negara yang multikultural. Artinya negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman, dari mulai suku, ras, sampai kepercayaan ataupun agama. Nah, dari keanekaragaman ini, dari mulai keanekaragaman suku, ras, dan agama, maka timbullah keanekaragaman pemahaman. Maka dari itu, dalam beragama ini kita harus bisa menyikapinya harus bisa menyikapi keanekaragaman tersebut. Sebagaimana yang dikatakan di dalam catatan, dengan menyadari bahwa setiap manusia adalah makhluk yang beragama. Hanya saja kepercayaan dan keyakinan yang telah diberikan Tuhan tersebut tetap dipertahankan atau tidak. Agama memiliki ajaran baik. Setiap agama itu selalu memiliki ajaran yang baik, selalu berpedoman untuk menjadi moral kehidupan para penganutnya. Semua agama memiliki gagasan dasar atau pesan suci yang sama, yaitu penyelamatan kehidupan manusia. Lalu, sikapnya bagaimana yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai penganut agama, terutama agama Islam? Telah disebutkan di sini ada beberapa poin, saya sebutkan 4 poin saja.
Yang pertama adalah toleransi. Karena agama dipercaya sudah ada sejak lahir, dan setiap manusia berhak memilih agamanya, dan manusia lain harus menghormati agama yang mereka percayai. Dengan menanamkan sikap toleransi, maka akan tumbuh rasa menghormati, rasa menghargai dari setiap aktivitas agama-agama yang lain. Yang kedua adalah tidak diskriminasi. Apa tidak diskriminasi? Artinya kita tidak menyudutkan agama yang lain terhadap agama yang lain. Kita menganggap di agama kita yang paling benar, tapi kita tidak menyudutkan agama yang lain. Artinya kita harus berteman dengan semua orang tanpa memandang agamanya, selagi tidak membawa pengaruh buruk pada diri kita sendiri. Selanjutnya adalah humanis. Walaupun berbeda agama satu sama lain, tetapi tetap dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik sesuai peri kemanusiaan. Kita layaknya makhluk sosial yang hidupnya saling membutuhkan. Maka dari itu kita harus menanamkan sikap humanis ini. Yang terakhir adalah jujur dan tanggung jawab. Menyadari bahwa Tuhan akan mencatat perbuatan baik dan buruk manusia, dan perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka akan membuat manusia bersikap jujur dan tanggung jawab. Nah, itulah sikap-sikap beragama yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sendiri. Saya, Sania Nada Kamila, akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya adalah praktik keberagamaan dan implikasinya terhadap peradaban. Manusia sebetulnya telah diciptakan untuk hidup di alam dunia. Jika dilihat dari proses awal penciptaan manusia, serta mempelajari kepercayaan mereka, maka yang ditemukan adalah hampir semua umat manusia mempercayai adanya Tuhan yang mengatur alam raya ini. Dalam setiap perjalanan hidup manusia, agama memberikan warna yang sangat berarti bagi kehidupan kita. Agama dijadikan sebagai pedoman dan tuntunan hidup bagi umat manusia. Namun, dalam pengimplementasiannya, setiap manusia berbeda-beda menyesuaikan kepercayaannya masing-masing. Dinamika di atas inilah yang menjadi awal keberagamannya kepercayaan umat manusia, dan juga adanya sebuah pergeseran yang luar biasa dalam memahami dan menangkap makna agama itu sendiri. Karena agama tidak hanya dijadikan sebagai ritualitas personal dengan Tuhan, akan tetapi juga diharapkan mampu memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang sedang dihadapi. Agama memberikan pedoman dan tuntunan untuk melakukan perubahan sosial yang lebih baik lagi. Menghadapi konteks tersebut, beberapa pemeluk memandang agama sebagai hal yang sakral, suci, dan tidak bisa diganggu-gugat. Mereka melupakan substansi agama dan terjebak di simbol dan ritual agama tersebut. Maksudnya, substansi agama adalah hakikat dari agama itu sendiri. Padahal jika kita lihat lebih intens, semua agama itu memberikan ajaran dan tuntunan yang baik dan benar, dan semua itu tergantung siapa yang menjalankannya. Namun beberapa yang lain memandang diri dan kelompoknya itu sebagai sebagai sesuatu yang benar, dan yang lain itu adalah salah. Ketika bersentuhan di ranah politik dan sosial pun, agama memiliki kecenderungan sebagai pemicu dan menguatkan konflik. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.